Welcome back to Mobil Sehat TV. Sekarang gue bareng the most wanted rapper in town, KRTV. Yo, what's up, bro? People, again with me, Boy Kenapa tuh Ricardo. mobil tuh? Mobil gua lagi servis. Iya, Yeah, man. Tadi pokoknya udah dari seminggu 2 minggu lalu Roy ngeluh mobilnya berat segala macem. Tapi pas gue tanya, gue tahu sih mobilnya lagi di modif ya. Lagi modif. Interior semua. Yes, sir. Jadinya rada lama diem. Diem. Berapa lama sih? I think almost 4 months. Okay. Nah, akhirnya selama 5 bulan di sana, berarti ya mungkin selama di bengkel mobil cuma maju mundur aja. Iya, nih. maju mundur kalau misalkan dirapiin, mau masuk gitu kan, tapi interiornya kosong gitu. Nah, akhirnya setelah selesai kemarin dari Hardy, Yes. apa yang lo rasain? Karena gua dulu hampir tiap hari bawa mobil ini ya, waktu pertama kali dateng lagi setelah 4 bulan tuh langsung berasa. Kok gua injek gas tuh kayak ada yang ganjel. Nggak plong kayak biasanya Fortuner kan di bejok langsung wut gitu kan. Iya. Nah ini enggak nih, beda nih. Ada yang nggak ini nih. Tidak seperti Fortuner lo gitu. Gitu cuy. Makanya mudah-mudahan kan namanya 5 bulan ya, 5 bulan lo diem di bengkel juga. Yang Nggak banyak dipanasin digarap kali kan? ya mungkin yang banyak digarap interior. Terus kita nggak tahu apa ya, banyak faktor lah, udara, suhu, panas dingin semua. Ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa di sektor kayak selang-selang atau yang di kolong-kolong, yang tempat penyimpanan juga misal gitu kan. Mudah-mudahan ini cuman karena lo udah telat aja untuk perawatan. Kemarin terakhir servis gua kapan? Udah lama itu, udah lama. Karena kotoran bisa ngendep, mau di tangki bensin ataupun mau di oli juga, semua tuh harus sudah diganti kan. Nah, tapi kan banyak orang juga yang pikir mereka itu acuannya cuma kilometer Bisa. untuk ganti oli. Sebaiknya sih dipakai nggak dipakai ya. Ya senggak dipakai mobilnya tuh gimana sih orang? Jarang banget kan sebenarnya. Nah pokoknya ketika udah lebih dari 4 bulan atau 5 bulan gitu ya udah wajar sih lo. Ada yang nggak enak tuh dirasain, jadi wajar banget menurut gue. Dan ini berarti mau nggak mau harus full semua. Kayak servis berkala yang harusnya ini dilakuin di bulan Oktober. Oh iya. Oktober kemarin. Jauh. Damn. Harusnya dilakuin pas mau lebaran nih ya. Ini setelah lebaran. Kita lihat dulu mobilnya, John. Ya. YT Auto Service ini rame banget. Jadi gue dapat slotnya sekitar 5 bulan baru dapat nih di servis di sini nih. Wih. Saking tinggi mobil lo nih, naik kursi nih. Tinggi ya. Gimana dia ganti oli monster truck jadi? Naikin. Oh enggak, di bawah kali ya? Ada ini ya? Gila kali. Nih, aman, Mas? Aman. Gimana menurut lo mesin gua? Setelah, ini kan 2013. Which is udah 12 tahun nih mobil ya. Menurut lo 1 sampai 10? Jujur? 9. Woi, boleh. Nomor rekening minta kasih. Ini nggak dibayar ya? Karena YT Auto Service anti KKN. Setuju. Bener ya? Yoi. Kalau nggak dia seragamnya udah warna pink. Iya kan? Tapi kalau sekarang nih, habis ini enak. Ini lu tuh orangnya karena settingan udah kayak gini, lu suka jalan jauh nggak sekarang? Gue jauh banget jalan dari Radal tuh ke PIM paling jauh gitu. Enggak sih, tapi memang ini mobil apa ya? Mobil kesayangan gue juga kan. Kenapa ya? Perjuangan ya. Banyak orang bilang nggak ganti-ganti mobil, nggak dijual. Ada historinya menurut gue. Gue tahu historinya. Iya, dulu tuh dia jalannya jauh. Ya. Sekarang karena makin tua ya gue sayang aja. Gue biasanya pakai mobil ini lebih ke apa ya, berdua sama bini gua, flashback zaman susah gitu ya, zaman kita masih gembel gitu loh. Paling jauh kemana sih? Paling kota jauh deh, ini ke Bandung. Belum settingan gini? Udah ya. Ini setting udah lumayan lama dari sebelum COVID. Ya. Pokoknya karena mobil ini udah 5 bulan ya, 5 bulan lebih. Kurang lebih ya, kurang lebih sih 5 bulan. Oli sih pertama, oli udah pasti harus ganti yang
yang fresh lah. Oli mobil lu sih semua gue pakai yang bagus semua loh. Ini H1 tuh oli bagus semua. Nah, Iya. terus Ini tadi habis di servis ya? iya. Nah, ini olinya nih. Delvac. Ini cukup high-end lah. Milih oli juga harus yang benar. Kenapa dia bisa stabil gitu, kenapa tuh? Ya teknologinya sih Teknologi. emang Ini harusnya Mobil One nih, sponsor saya ya, Mobil One ya. Yoi. Ya. Chico Jericho bro. Chico Jericho like gue tuh. Wah. Like gue, ntar gue bilang, like, Mobil One gimana nih? Nggak ada masuk-masuk nih KRTV nih. Tadi itunya kotor ya, nah, IGR-nya. IGR kotor semua. Fan belt. Masih aman, belum ada retak. Belum ada retak? Nggak ada bunyi-bunyi deh, pas pagi deh. Nggak ada. Aman ya? Belum. Jangan sampai lah. Gantian gue nanya. Iya, gimana? Nah, kalau lu sendiri, sekarang lu punya Fortuner diesel, lu punya H1 Yes. diesel. Yes. Lu memang diesel minded banget, atau ada alasan tertentu nggak kenapa lu pilih diesel di dua mobil utama lu? Karena mobil diesel itu so far nggak pernah bikin gue ribet. Oke. Jadi ibaratnya hampir maintenance free. Maksud gue gini, di luar dari maintenance yang seharusnya lo lakuin itu jarang banget Ada terjadi, masalah. ada masalah. Paling cuma Aki aki kayak kemarin wajar, gitu ya? tiba-tiba mati gitu, itu kan umur ya. So far selain itu pembunuhan kah? So far selain itu ya gue belum pernah, ya jangan sampai, tapi sih so far gue alamin belum pernah. Bahkan ini pun jarang ya sampai bermasalah berat gitu ya, nggak pernah ya? Ya selama lu kenal gue Iya sih. puluhan tahun, Setuju. kira-kira pernah nggak? Nggak sih. Selama lu buka bengkel deh? Ya, belum. Hah? Kuat banget mobil ini memang, dan gue setuju kenapa Roy pilih diesel. Ya karena balik lagi, dalam tanda kutip, dia orangnya lebih percaya orang lain yang merawat mobilnya Iya. ketimbang dirinya sendiri, karena waktu, pertimbangannya semua banyak hal deh. Dan sebenarnya kalau gue boleh sampein ya, diesel sebenarnya hampir mirip juga sama mobil bensin biasa untuk perawatannya, kayak hampir nggak ada bedanya. Iya. Ganti oli, tune up, di sini tune up-nya purging, terus perawatan filter lain. Bedanya di sini ada filter solar, di bensin ada filter bensin, gitu aja sih sebenarnya. Kalau kesimpulan gue sih, lu jangan tunggu-tunggu cuy. Jangan tunggu-tunggu ya. Maksud gue gini John, lu kebanyakan nunggu-nunggu jadi nanti akumulasi kebanyakan gitu yang lu harus keluarin, yang nanti ya lu ngeluh, anjir Setuju. kok gue sekali ke bengkel berasa ditipu gitu sama bengkelnya. Iya. Padahal lu yang nunda-nunda. Kalau gue belum waktunya, gue udah bawel sama dia, cuy. Mau dong, kapan? Ya kan, bener gak? Bener. Ini kebetulan aja karena lagi begini. Karena mobilnya di bengkel, sebenarnya gue udah janjian tuh dari Januari, ya kan? Iya, Januari. Sekarang bulan April nih, Yes. karena memang mobilnya baru di gua nih pas Lebaran. Iya. Pas Lebaran kemarin baru balik. Gua udah apa ya? Udah nggak nyaman gua. Makanya dari kemarin gua bilang sama bini gua mau ke bengkel dulu deh. Ini udah nggak nyaman. Gua udah ngerasain ini nggak nyaman gitu. Iya. Ya tadi lu bilang aja pedal aja ngegasnya udah berat gitu. Iya, daripada ada kerusakan yang lebih gitu, mendingan kita kan cepet gitu. Setuju sih gue. Diintervensi. Ya intinya itu tadi yang Roy bilang jangan pernah tunda, itu ya servis berkalanya, yang dimana di dalamnya ada ganti oli, tune up atau purging, terus ganti filter udara, sama ngecek hal lainnya gitu, safety. Itu kan hal lainnya itu safety segala macam, perihal rem, perihal apapun gitu loh. Kalau lo tunda, bayangin Desember, November, Januari kita hujan terus dari kemarin, segala macam. Mungkin nggak berasa. Nggak berasa. Memang nggak berasa kalau kita bawa, tapi sekalinya tiba-tiba langsung mati. Misalnya rem lu blong, Iya. ya, rem lu nggak pakem, amit-amit ya gitu ya. Iya. Kalau gue harus punya mental siap maintenance mobil. Kalau lu bisa beli mobil. Banyak orang kan mungkin ya, beberapa tuh ya bisa beli mobil tapi nggak siap untuk maintenance-nya. Ya, setuju gue. Kalau gue ada yang Pepatah. di kepikiran gue tuh, lo kalau beli mobil itu satu kesatuan dengan membeli kesadaran untuk merawatnya. Yoi. Kayak gitu. Yoi. Jadi kalau lo satu-satu doang tuh, sayang, mobil lo pasti rusak lo. Pasti. Mau Banyak mobil banget itu apapun udah ya. kejadiannya udah sangat banyak ya. Bener. Gitulah.
kalau waktunya diganti ya ganti gitu kan. Ya, tahu tuh kelihatan. Jadi ya buat teman-teman balik lagi itu value-nya ya. Value dari lu punya mobil tuh nggak hanya kenangannya. Lu bayangin, lu suka sama mobil, lu bangun mobilnya dengan rapi, dengan baik, lu rawat kayak mobil Roy. Akhirnya secara value kenangannya udah nggak bisa dihitung, tapi harganya juga udah di atas rata-rata gitu loh pada akhirnya. Kalau one day misalnya lu mau upgrade atau mau jual atau ya kalau capek nggak ada yang ngerawat ya. Cuman ada momennya mungkin lo harus ngelepas mobil ini karena ada tawaran yang menarik mungkin. Ada sesuatu lah ya. Ya itu udah harga yang investasi yang bagus gitu. Iya, betul. Jadi lu baru bisa bilang investasi mobil itu bagus kalau mobil lu sehat juga, sehat keseluruhan ya. Kalau mobil lo nggak sehat, nggak bisa lo bilang itu investasi yang bagus. Karena kan Fortuner ini jatuhnya mobil capek ya. Betul. Buat sebagian orang yang pakai Fortuner itu pasti dipakai tiap hari, ya kan? Nah, saran gue sih, lo cari yang bener-bener siapa, kalau di sosmed itu kan susah ya ngeliat background siapa pemakainya ya. Lihat mesinnya itu yang pertama, karena udah mobil tahun segini. Kaget tuh. Anjing. Tuh, nggak ada suara. Bersih. Masih halus ya suaranya. Ini harusnya kita servis rem juga, tapi next aja. Next ya. Lu mau jalan kan? Tapi gini sih, kita close. Gue senang banget sama Roy yang sekarang makin kesini, lu juga di channel lu eksplorasi ke teman-teman otomotif enthusiast lainnya makin lebar juga kan. Dan makin kesini kan lu juga makin kebuka. Terbuka, kan? ya. Belajar juga ya. Iya. Kalau gue tanya satu hal sama lu, Roy. Kalau gue tanya sama lu, mobil yang sehat itu, mobil sehat itu apa sih? Gue tanya sama lu. Mobil yang sehat ya? Iya. Mobil yang nggak Secara bikin global. susah. Oke. Yang bikin susah ya. Setuju gue. Iya kan? Iya. Apapun itu ya. Apapun itu. Iya. Dari mulai ban, ya kan? Terus, jadi kalau gue selalu bedain dua nih. Susahnya dalam arti kata karena memang lu tujuannya buat konten atau buat hobi, nyusahin tuh kadang-kadang nggak apa-apa. Buat dipakainya ya, bukan mesinnya. Mesinnya kalau gue selalu tipikal orang yang nggak mau ribet sama mesin. Karena kalau ceper atau tinggi itu selera kan. Selera. Tapi kalau mesin tuh wajib banget mobil lu harus sehat sama kayak kaki. Iya. Karena kalau nggak nyaman. Dua itu sih paling penting. Nah itu mobil sehat versi Roy. Yes, Kalau buat gue deh, apa tuh? mobil sehat itu mobil yang udah nemuin caretaker-nya. Anjay. Iya, Auto Service. Iya. Ya.